Halo geng, hari ini aku bikin banana cake potong nih yang super lembut, enak dan cocok wis buat temen ngopi sama ngeteh apalagi dibawa ke calon mertua ya. Kita mulai sekarang. Jadi step pertama kita hancurkan, leburkan dulu ini si pisang ya. 3 sampai 4 buah pisang Ambon ya. Boleh pakai jenis pisang apa aja sih, tapi lebih recommended pisang Ambon. Zer gitu. Kalau sudah kemudian kita sisihkan, kemudian kita siapkan mangkok yang gedean sekalian. Kita pecahkan ini ada 4 buah telur ya, nggak pakai cangkang, alah melebu malah cangkangi. Angkat dulu, kemudian kita masukkan ada 200 gram gula pasir ya, yang rasanya masih manis. Kemudian masukkan juga vanilla ekstrak supaya harum. Lanjut kita mixer ini sampai berwarna putih pucat gitu, kayak dompetmu kalau tanggal tua tuh. Ya, wis putih seperti ini, kemudian kita masukkan si bubur pisangnya tadi ya, aduk lipat aja, nggak usah terlalu lebay ya, nggak usah over aduk. Kemudian kita siapkan saringan, kita saring dulu ada 240 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan baking soda sama baking powder masing-masing 1 sendok teh ya. Jadi diselang-seling aja, diayak, masukin tepungnya, aduk, masukin tepungnya, aduk, aduk, masukin tepungnya, aduk, masukin tepungnya, gitu ya. Pokoknya sampai tercampur. Kemudian terakhir baru kita masukkan 125 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah didinginkan di suhu ruangan. Jadi jangan panas-panas dimasukin. Aduk-aduk aja semuanya sampai tercampur rata. Kemudian kita siapkan loyang, ini aku pakai loyang ukuran 20 kali 10. Jadi totalnya ini bisa jadi kurang lebih ya 3 loyang lah ya. Kalau sudah diisi 3/4 bagian, diketok-ketok no, ya, diketok-ketok ini didok-dok-dok. Kemudian dikasih ini penyekatnya, biar social distancing gitu ya. Kemudian kita kasih topping sakarepmu lah, mau dikasih topping apa? Ini aku pakai Oreo, Cadbury sama almond, biar agak-agak sultan gitu kelihatannya ya. Nah, wes kemudian langsung aja dipanggang dengan suhu 170 derajat selama 40 sampai 50 menit. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dinginkan dulu, kalau sudah dingin baru penyekatnya itu diangkat dan bisa dikemas. Wis ini tak garansi 100% mesti enak. Nek ra enak berarti sampean ra iso nge-baking yo. Bikin cemilan dari 1 endok ayam bisa? Tentu bisa lah. Yuk kita mulai sekarang. Kita masukkan 120 gram gula pasir, 85 gram margarin cair. Lanjut ada 1 endok ayam atau 1 telur ayam ya. Ini diaduk-aduk aja semuanya sampai tercampur rata. Nah, wis kemudian kita siapkan ini ada 5 buah pisang yang sudah matang ya. Ini beratnya kurang lebih 500 gram lah. Kemudian dibenyak-benyak aja ya sampai halus, nggak usah terlalu halus banget. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan margarin sama gulanya tadi. Lalu aduk-aduk lagi aja sampai tercampur rata. And then kita siapkan dream atau ember atau apapun yang lebih gedean ya. Segini lah cukup lah ya. Kemudian kita masukkan ada tepung terigu protein rendah 150 gram, 30 gram coklat bubuk, kemudian 3/4 sendok teh baking powder, lalu setengah sendok teh baking soda, and then kita tambahkan juga, diudak-udak dulu ya, kita masukkan ini semuanya aja adonan basahnya. Ya, jangan lupa juga tambahkan 1 sendok teh vanila supaya ambunya harum. Diaduk-aduk aja semuanya sampai rata, tapi jangan terlalu lebay ya. Memang teksturnya gerenjel-gerenjel karena banananya atau pisangnya tadi nggak sampai halus ya. Supaya lebih berasa aja pisangnya. Wis kemudian masukkan aja ke dalam muffin cup, lalu ditambahkan topping sesuai selera dan dipanggang selama 40 menit suhu 180 derajat. Dah, cukup banana muffinnya wis rampung. Langsung aja kita cepluk ya. Untuk penyemplukannya kalian bisa nonton di YouTube aja. Halo geng, ini adalah salah satu cemilan yang lagi naik daun dan cara pembuatannya tuh simple banget. Yuk langsung aja kita mulai sekarang. Jadi pertama kita siapkan dulu ada 2-3 buah pisang. Kalau kecil-kecil seperti ini ya aku butuh kurang lebih 2,5 ya. Tapi kalau pisangnya gede ya cukup 2 atau 1,5 aja udah cukup. Dipotong-potong aja sesuai selera. Tipis-tipis aja, nggak usah terlalu gede-gede atau nggak usah terlalu tebal ya. Kemudian kita pakai juga dark coklat atau coklat kompon juga boleh. Lalu ada keju cheddar, ini seikhlasnya aja. Semakin banyak semakin enak, tapi kalau dijual ya kalian hitung-hitung sendiri aja. Kemudian kita potong kulit puff pastry-nya, lalu kita susun. Ini lapisan pertama ada pisang, kemudian lapisan kedua kita kasih taburan
coklatnya, dan terakhir kita kasih kejunya, jangan lupa juga. Kejunya boleh diparut atau boleh dipotong-potong, terserah kalian ya. Pakai keju yang melted pun juga enak. Nah, ini kita susun aja seperti ini, atau mau dibikin lapis-lapis juga boleh ya. Kemudian untuk bagian sampingnya ini kita iris-iris atau kita potong-potong seperti ini, dan langsung aja dianyam atau dilipat-lipat lah. Kayak kita ngelipat apa ya? Ya kayak model-model mumi-mumi Firaun gitu ya. Nah, langsung aja dilipat-lipat seperti ini sampai tertutup semua bagiannya. Dan kita olesi dengan campuran kuning telur sama sedikit SKM dan minyak. Ya, nggak usah pakai minyak, ding. Kuning telur sama SKM gitu aja. Ya, kemudian terakhir kita taburi dengan keju cheddar. Ini terserah kalian. Pakai keju cheddar boleh, atau ditambahin dengan kismis atau choco chip juga boleh ya. Kemudian kita panaskan oven dan langsung aja di oven dengan suhu 150 sampai 180 derajat. 180 derajat 15 sampai 20 menit. Pokoknya sampai bagian atas dan bawahnya itu berwarna kecoklatan. Maka kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini. Ini udah selesai, langsung aja didinginkan dulu. Atau langsung diceplok alias langsung dimakan juga boleh ya. Kalau mau dijual ya tinggal dimasukin aja ke dalam kotak, dipotong-potong, kemudian kalian masukkan ke dalam kotak. Dan untuk isiannya ini nggak harus pisang juga, kalian boleh mengkombinasikan dengan buah-buah yang lain, contohnya apel. Oke, itu aja resep dari Raja Kitchen hari ini, jangan lupa dicoba ya. Halo geng, apa kabar nih semuanya? Hari ini kita bikin cemilan yang simple yang bisa kalian jadikan juga sebagai ide jualan sehari-hari. Ya, kita bikin martabak. Yuk, pertama ini ada 500 gram kentang, dipotong-potong kotak-kotak aja. Kemudian ada wortel nih, terserah kalian aja, aku pakai 4 wortel ya. Kemudian kita siapkan chopper Mitochiba CH100 dari mitochiba.id. Ini kita masukkan 350 gram daging. Ini aku pakai campuran daging sapi sama daging ayam ya. Di blender aja, blender kasar seperti ini, asal misah seratnya. Kemudian next langsung aja kita siapkan wok pan. Aku pakai dari stand cooker juga dan dari Cosmo series ya. Kemudian kita tumis, ada bawang merah, bawang putih sama bawang bombay. Ya, kemudian ditumis saja sampai tercium bau harum, baru kita masukkan 500 gram kentang yang tadi kita potong-potong, begitu juga wortelnya. Tumis-tumis saja semuanya, diaduk-aduk dulu nih, biarkan matang sekejap. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan bumbu gulai ya. Kemudian daging sapi sama ayamnya nih masuk juga semuanya. Jangan lupa juga tambahin air seikhlasnya aja, dikit lagi. Ya, masukin aja, semuanya aja lah ya. Nah, masukin, kemudian kita kasih bumbu, garam secukupnya, kemudian ada kaldu bubuk, lalu masukkan juga gula secukupnya, saus tiram kurang lebihnya 1 sampai 2 sendok makan, lalu masukin juga setengah sendok teh kunyit, saus tomat atau saus sambal, dah dimasak aja semuanya. Jangan lupa juga memasukkan kecap manis ya, biar tambah manis ya. Nah, wes ini kita masak-masak dulu sampai kentangnya itu sampai bener-bener mateng, empuk ya. Jangan lupa juga dicoba atau dicicip. Kalau sudah airnya menyusut, benar-benar menyusut, maka sudah siap. Nah, kemudian sekarang kita pecahkan 2 endok ayam atau pakai endok bebek juga lebih enak lagi. Ya, dikocok lepas aja, baru kita masukin ada daun bawang, ini seikhlasnya aja atau sesuai selera atau sakarepmu. Ya, kemudian kita masukin ini kentang sama dagingnya, tumisan kentang sama dagingnya, lalu diudek-udek aja semuanya. Wis, ini selesai, nggak usah pakai bumbu-bumbu apa-apa lagi. Kemudian siapin kulit spring roll atau kulit martabak yang bulat-bulat itu nggak masalah. Kalau pakai yang kecil-kecil kalian bisa menggabungkan dengan dilem-lem pakai adonan tepung ya. Kemudian langsung aja digoreng. Gorengnya dengan api sedang saja, jangan lupa juga diguyur-guyur supaya melembung gitu ya. Dah, kita goreng sampai berwarna golden brown atau kecoklatan seperti ini. Dan siap, langsung aja bisa disantap. Bis toh, simple banget. Cara pembuatannya simple, bahan-bahannya juga mudah didapat dan tentunya bisa dikreasikan sesuai selera. Nah, ini nggak usah beli lagi. Ini tak garansi rasanya enak wis. Nah, ini kriuk-kriuk kan lumayan ya buat malam minggu atau mau jadikan sebagai ide jualan sehari-hari juga oke. Halo geng, hari ini kita bikin bolu kopi yang enak
dan lembut ya. Ini cocok banget buat teman ngopi atau ngeteh. Yuk, langsung aja kita mulai sekarang. Pertama siapkan dulu mixer. Ini aku pakai mixer Mito MX700 dari mito.id ya. Kemudian ada 78 gram margarin atau butter, dicemplungkan saja. Lanjut kita masukkan 126 gula pasir, boleh dilebihkan kalau mau lebih manis lagi. Lalu kita mixer dulu sampai berwarna putih dan sedikit mengembang seperti ini ya. Lanjut kita masukkan ada 2 endok ayam atau 2 telur ayam. Gak usah aneh-aneh pakai telur bebek ya. Pakai telur ayam aja. Nanti kalau pakai telur manis. Kemudian kita masukkan 126 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang. Masukin aja semuanya secara bertahap. Selanjutnya sambil di mixer, kemudian masukkan seperempat sendok teh baking soda. Lanjut ada vanila, ini sauprit aja atau secukupnya. Kemudian ada 30 gram susu cair ya. Aku pakai susu sapi. Nah, kemudian ada 4 gram kopi bubuk tanpa ampas. Jangan pakai yang ada ampasnya, ini nggak enak. Wes, ini kita mixer aja semua bahannya ini ya. Kemudian langsung aja dicetekkan atau dimatikan mixernya. Kemudian diceplakkan. Lanjut, kalian siapkan loyang, lalu didedekkan aja semuanya ini adonannya ini sampai rata. Jadi ini cukup untuk membuat satu loyang aja ya. Yang dijadikan 2 loyang nanti terlalu tipis. Kemudian dientrok-entrok ya, atau sopolah jenenge. Kemudian kita siapkan oven Mito. Aku pakai oven Mito M0777 dari mito.id. Lanjut, ini kita oven dengan suhu 170 derajat kurang lebih selama 40 menit ya. Setelah matang, ini kok meletek dewek ya. Kurang ngerti, kayak terlalu kebanyakan soda kue atau terlalu panas ya. Kemudian pokoknya yang penting wis mateng. Kemudian nek wis dingin, langsung aja dikocorot-kocorotkan ini. Aku pakai gelis rasa vanila. Wis selesai, langsung aja kita ceplok alias kita makan. Jangan lupa juga bikin teh atau kopinya. Ya, oke, itu aja resep dari Azza Kitchen ya. Silahkan dicoba. Dan kalau ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar. Halo geng, tips membuat 3 rasa cookies dalam satu adonan. Langsung aja kita mulai. Pertama, masukkan 100 gram margarin, 300 gram butter, dan 340 gram gula halus ya. Ini kalian udek-udek aja di mixer 1-2 menit sampai smooth seperti ini. Baru kalian masukkan 4 kuning endok ayam ya. 1 sendok teh vanila lain, jangan lupa. Di mixer lagi selama 1 menit, baru diceplakkan dan dimasukkan 100 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk, 500 gram terigu kunci, 50 gram sagu, kemudian semuanya ini dimasukkan aja ya. Kemudian diudek-udek aja sampai semua tercampur rata seperti ini. Kemudian kalian siapkan mangkok, lalu dibagi adonan menjadi beberapa bagian ya. Ini tak bagi menjadi 3 aja. Lalu tambahkan perasa sesuai selera masing-masing ya, sesuai hati nurani aja. Ya, ini ada taro, pandan, sama vanila. Kalau sudah dibulet-bulet aja, tiap buletan itu beratnya 11 gram, langsung dicetak seperti ini. Nah, kalau sudah tercetak semuanya, langsung aja di oven dengan suhu 170 derajat selama 40 menit. Dan cookiesnya sudah siap. Halo geng, hari ini aku bikin cake putri karton yang enak banget. Yuk langsung aja kita mulai sekarang. Pertama-tama kalian hancurkan dulu ada biskuit regalnya sampai hancur ya. Kemudian masukkan susu kental manis, tambahkan 250 gram air, lalu masukkan juga vanila, jangan lupa tambahkan garam dan masukkan biskuit. Ini diaduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Ada 4 kuning telur ditambah dengan margarin cair ya, aduk-aduk juga. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan biskuit regal tadi ya. Jangan lupa diaduk lagi, lalu ada 4 putih telur ini dikocok sampai benar-benar mengembang dan kaku. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan biskuitnya, diaduk-aduk semuanya. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masukkan ke dalam loyang, lalu kita oven dengan suhu 170 derajat selama 40 menit. Dinginkan dulu di kulkas dan langsung bisa dinikmati. Ini enak banget ya, karena sekali gigitan ada 3 rasa yang kalian dapatkan. Menurut kalian kalau menunya seperti ini, enakan jadiin cemilan atau jadiin lauk makan siang atau lauk nasi gitu ya. Apapun itu terserah kalian lah ya, kalian yang mau makan. Sekarang kita bikin aja. Ini ada 7 sosis ayam yang kita tusuk-tusuk dulu pakai tusukan sate atau pakai sumpit juga boleh ya. Ini aku pakai sosis khusus untuk dibakar, jadi ukurannya lebih gede. Kemudian ambil pisau dan talenan dari stand cookware nih, kemudian langsung digeret-geret aja.
Digeret-geret ki apa ya? Pokoknya dipotong-potong gitu ya, tapi nggak sampai potong ya. Kemudian langsung aja ditata semuanya. And then kalian ambil margarin ya, margarin nggak usah dicairkan, langsung aja dioles-oles ya. Nanti ini untuk menambah rasa serta aroma. Oke, kemudian kalau sudah buat anak kos, ini tak kasih tahu cara simple untuk membakar sosis ya. Pertama kalian ambil korek langsung aja dibakar seperti ini. Nah, kok malah jadi ireng? Ya wis, ini skip aja lah ya caranya, nggak usah pakai cara ini. Atau yang kedua, kalian boleh pakai pan atau teflon. Ini aku pakai smart pan dari stand cookware. Langsung aja kalian taruh di atas teflon dan langsung aja nyalain apinya dan dibolak-balik. Nah, sekarang yang ketiga ini lebih modern. Nah, kalian bisa membakarnya pakai Mito Air Fryer dari mito.id. Ya, tinggal sosisnya aja dilebok ke kabeh, ya, dimasukkan kabeh, ditutup, kemudian dipencet. Biarkan 10 menit nanti matang sendiri. Sekarang kita bikin sausnya dulu. Ada 1 sendok makan margarin, dicairkan dulu, kemudian ditumis ada 2 bawang putih. Boleh ditambahkan bawang bombay kalau mau ya. Kemudian masukkan juga 1 sendok makan saus sambal. And then ada 1 sendok makan saus tiram, lalu 1 sendok makan saus Inggris, dan 1 sendok makan saus tomat. Nah, semua bahan ini ditumis-tumis dulu, biarkan terkarames ya. Kemudian masukkan air secukupnya aja. Sakarmu mau seberapa banyak. Wes, kemudian dikentalkan aja pakai air maizena sedikit aja. Nah, kira-kira seperti ini udah siap, langsung aja bisa diambil dulu sosisnya. Tadi kan bisa masak sosis yo, lali. Ambil sosisnya, jadinya seperti ini tuh, udah melenuk-melenuk, udah digeret-geret, langsung ditata di atas piring, kemudian diguyur pakai sausnya. Wis, ini buat makan nasi oke, buat dicemil-cemil juga oke. Anak-anak juga pasti suka karena ini sausnya juga nggak pedes-pedes banget gitu ya, nggak pedes, malah nggak pedes sih, masih cenderung asam manis gitulah ya. Oke, itu aja resep dari Aza Kitchen hari ini. Jangan lupa coba resepnya dan tag hasilnya resep Aza Kitchen ya. Hari ini aku bikin dimsum rumput laut atau dimsum ayam gulung dengan kulit rumput laut. Resep ini sudah termasuk resep sausnya juga ya. Ini rasanya enak banget dan langsung aja kita buat sekarang ya. Pertama-tama kita bikin adonannya dulu. Ada 500 gram ayam atau chicken. Kita masukkan ke dalam chopper, kemudian kita tambahkan 2 bawang putih dan 5 bawang merah yang sudah digoreng sebentar. Masukkan saus dan semua bumbu-bumbunya, saus tiram, kecap asin dan lain-lain. Kemudian terakhir kita tambahkan juga jahe ya. Kita blender menggunakan blender Mitochiba CH200 dari mitochiba.id. Kemudian kita pindahkan adonan ke dalam wadah, lalu tambahkan sayurannya. Ada 150 gram wortel. Kemudian tepungnya aku pakai 3-4 sendok makan saja. Ini untuk mengenyalkan, tapi jangan terlalu kenyal ya, nanti nggak enak rasanya. Kita aduk-aduk dan kita diamkan selama 30 menit. Kalau sudah, kemudian kalian siapkan rumput laut yang lembaran seperti ini. Bisa kalian beli di swalayan, banyak banget ya. Kemudian kasih adonannya kurang lebih sendok makan. Kemudian kalian bisa gulung-gulung seperti ini, kayak bikin kimbap ya.
Lalu kita akan kukus kurang lebih selama 15 sampai 20 menit ya. Gunakan api yang sedang aja, jangan terlalu besar. Jangan lupa alasnya bawahnya dialasin juga. Kita bikin sausnya sekarang, siapkan mangkok, masukkan 4 sampai 5 sendok makan saus sambal atau saus tomat. Terserah kalian. Kemudian masukkan juga bawang goreng 1 sendok makan, lalu ada 1 sendok makan minyak wijen supaya harum. Kemudian kita kasih cabai bubuk supaya lebih pedas, dan terakhir kita kasih air panas atau kalian bisa masak sampai mendidih ya. Ini diaduk-aduk aja, sausnya sudah siap. Kemudian dimsumnya juga sudah matang, kalian bisa potong sesuai selera, mau tebal, mau tipis, mau panjang, mau pendek. Kemudian langsung kalian bisa sajikan dengan sausnya buat cocolan ya. Kalau kalian mau cari resep-resep dimsum untuk jualan, bisa langsung kunjungi channel YouTube Azza Kitchen ya. Banyak banget resep dimsum jualanku yang sudah aku share kepada kalian semuanya. Yuk. Halo geng, hari ini aku bikin garlic cheese bread yang gede sekalian ya. Ini enak banget, atasnya crispy, kemudian dalamannya juga soft ya. Jadi step pertama kita kocok dulu, ada 1 butir telur ayam yang grade A. Ini dikocok lepas aja, kemudian kita siapkan wadah yang besar. Lalu masukkan telur ayam kocokan ini dan sisakan 1 sendok makan ya. Kemudian masukkan 20 gram gula pasir. And then kita masukkan juga 4 gram ragi instan ya, atau vermipan gitu loh, supaya kalian juga dapatnya lebih mudah. Ini dikocok-kocok aja semuanya. Kemudian kita masukkan ada 200 gram tepung terigu, boleh protein sedang atau protein tinggi ya. Kemudian ada 80 ml susu cair ya, yang tawar. Ini diaduk-aduk dulu semuanya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kalian uleni sampai setengah kalis aja. Pokoknya sampai adonannya itu nggak terlihat berwarna putih-putih gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan 30 gram mentega. Nah, ini yang agak lama proses pengulenannya. Ini diuleni lagi sampai benar-benar kalis bagus, lebih bagus sampai window pane, tapi kalau enggak ya juga nggak masalah ya. Kemudian kita pindahkan ke atas loyang dan kita diamkan dulu. Kita istirahatkan dulu kurang lebih selama 20 menit sampai mengembang 1,5 sampai 2 kali lipat ya. Karena kita bikin sausnya, ada 1 sendok makan telur ayam, lalu 1 sendok makan butter, kemudian tambahkan juga setengah sendok makan bawang putih, lalu ada setengah sendok makan daun bawang yang sudah dicincang tentunya ya. Kemudian masukkan juga 1 sendok teh gula pasir. Dan ini sausnya sudah siap, olesannya sudah siap. Lanjut, ini adonannya sudah mengembang, kemudian kita kempiskan adonannya ya, ditekan-tekan aja sampai udaranya itu keluar semuanya. Lanjut, gunakan pisau lalu dibuat motif kotak-kotak ya, tapi jangan kepotong semuanya. Pokoknya dibentuk seperti ini aja. Kira-kira sudah berbentuk kotak seperti ini dan sampai dasar. Kemudian kita ambil apa tuh jenenge nih, keju mozzarella. Kok keju mozzarella? Kita kasih olesan saus bawang putihnya dulu, ratakan semuanya sampai benar-benar rata ya, supaya nanti juga rasanya enak. Lalu kita ambil keju mozzarella yang sudah dipotong-potong, kemudian masukkan di antara celah-celah potongan tadi ya, ratakan semuanya ya. Kemudian lanjut aja langsung kita ovennya. Ini di oven suhunya 170 derajat, waktunya kurang lebih 40 menit, dan hasilnya seperti ini. Wow, mantap banget ya. Ini bagian atasnya crispy, kemudian dalamnya lembut banget, mozzarellanya asin-asin gurih. Hari ini aku masak nasi ayam fuyung hai dengan telur yang tebal, crispy, lembut di dalam, dengan saus yang super duper enak banget ya. Yuk kita mulai. Siapkan chopper blender Mitochiba CH100 dari mitochiba.id. Masukkan ayamnya 120 gram. Kemudian kalian tambahkan 1 buah bawang putih. Lalu kita blender sampai hancur ya, mau kasar juga boleh. Kemudian siapkan mangkok, masukkan wortel, kemudian 2 lembar kubis yang sudah dicacah atau dicincang. Tambahkan juga setengah bawang bombay yang sudah dipotong-potong. Kemudian 3 butir telur juga masuk juga. Mau pakai telur bebek juga boleh juga ya. Kemudian tambahkan garam, lalu kaldu bubuk seikhlasnya aja. Masukkan semua daging yang sudah dicincang tadi. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena atau tepung tapioka ya. Ini kita aduk-aduk, kemudian langsung aja kita goreng. Nah, kalian harus menggorengnya dengan minyak yang sudah benar-benar panas ya. Kalau sudah mengembang seperti ini, kalian bisa guyur-guyur bagian tengahnya. Halo geng, hari ini aku bikin kastengel premium. Ini premium karena menggunakan 3 jenis keju. Ada keju edam, keju cheddar, sama keju parmesan. Ini proses pembuatannya boleh pakai mixer, boleh pakai tangan manual, boleh pakai oven tangkring, ataupun pakai oven listrik pun apalagi ya. Yuk kita mulai sekarang aja. Siapkan dulu mixer.
Kita masukkan 200 gram butter dan 400 gram margarin. Di mixer aja sebentar atau diuleni sebentar sampai semuanya ini smooth dan tercampur rata ya, dan nggak usah terlalu lama banget, nanti malah hasilnya jelek. Aduk-aduk aja seperti ini sampai tercampur rata, baru kita masukkan kejunya, 180 gram keju edam dan 70 gram keju cheddar. Mau diganti full keju cheddar juga boleh, tapi jangan pakai keju yang terlalu melted, nanti akan susah keringnya ya. Ini kita aduk-aduk dulu aja sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan secara perlahan ada 150 gram keju parmesan. Ini yang bikin enak, memang agak mahal tapi nanti rasa kestengelnya itu benar-benar terasa kejunya banget. Kemudian ada 40 gram susu bubuk full cream, masukin aja semuanya. Lanjut kita masukkan 100 gram tepung maizena ya. Kemudian kita masukkan lagi 700 gram tepung terigu protein rendah. Kalian bisa ayak dulu ya, disaring dulu supaya nggak ada kotoran-kotoran atau gumpalan-gumpalan. Boleh sambil diuleni seperti ini, atau masukin dulu semuanya baru diulen juga boleh ya. Yang penting hasilnya harus tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kalian langsung aja pindahkan ke placemat atau cutting board, lalu dipipihkan, kemudian dicetak-cetak seperti biasa. Cetak-cetaknya itu panjang-panjang, boleh dipanjang-panjang, tapi kalau nggak mau ribet kalian boleh bentuk aja, terserah kalian, boleh di bulat-bulat pipih itu juga boleh ya, nggak masalah. Jadi nggak harus bentuknya seperti ini, kalau kalian punya bentuk yang lebih bagus malah lebih bagus lagi. Kemudian ditata di atas loyang, lalu diolesi dengan campuran kuning telur sama susu kental manis. Ini aku pakai 2 kuning telur omega plus 1 sendok makan susu kental manis ya. Kemudian kalau sudah, kita taburi dengan keju cheddar. Ini keju cheddarnya aku simpan dulu di dalam kulkas supaya nanti hasilnya tuh lebih crispy, lebih garing, lebih enak lah. Kemudian langsung aja kita oven, kita panggang 30 menit, suhunya 150 derajat Celcius ya. Kita oven dulu semuanya sampai matang 30 menit, kemudian didinginkan dan baru bisa dikemas. Hari ini aku bikin lekor horan yang simple banget dah. Ini makanan ini kalau di cafe mahal banget ya. Jadi kita bikin aja yuk. Jadi step pertama kita masukkan dulu bahan-bahannya. Ada margarin, kemudian ada 1 butir telur, kemudian ada gula pasir, kemudian kita kasih juga 1 sendok teh vanila ya. Ini kita mixer dulu sampai berwarna pucat seperti ini, kayak muka-muka kita kalau tanggal tua ya. Kemudian siapkan juga saringan, kita masukkan tepung terigu protein sedangnya 200 gram dan 30 gram susu bubuk. Ini diaduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Kemudian adonannya kita teplokkan aja langsung ke dalam loyang, diratakan dulu ya. Kemudian kita oles dengan kuning telur, kemudian digaris-garis sesuai selera ya. Kemudian kita kasih topping ini sesuai selera. Lanjut kita oven dengan suhu 160 derajat, waktunya 30 menit dan siap, langsung aja bisa dipotong-potong dan jadi temen ngopi atau ngeteh. Geng, ini adalah kue kering yang paling mudah dibuat. Walaupun mudah dibuat, tapi rasanya enak dan layak banget dijual ya. Nggak perlu ilmu-ilmu khusus, nggak perlu mixer, tinggal diaduk-aduk aja, langsung di oven, dah siap ya. Yuk kita mulai sekarang, langsung aja kita bikin. Ada 500 gram tepung terigu protein rendah, kalau nggak ya pakai sedang nggak masalah. Kemudian kita masukkan 100 gram margarin, kemudian ada 2 kuning telur, lalu minyak goreng. Ini aku pakai 200 ml minyak goreng ya. Jangan minyak goreng bekas ya. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Masukkan 1 sendok teh baking soda, kemudian gulanya ini 150 gram gula pasir ya. Boleh dikurangin atau ditambahin. Kemudian ada setengah sendok teh baking soda, ini kita cairkan dulu dengan 1 sendok makan air, aduk-aduk aja, langsung dituang ke dalam adonan. Dah, cuma ini aja bahannya, nggak ribet, nggak riweh ya. Langsung diaduk-aduk aja, aduk-aduknya pun slow aja, nggak usah diremes-remes, asal tercampur seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kalian bentuk adonannya menjadi bulat-bulat, boleh pakai timbangan, ditimbang satu-satu, tapi kelamaan ya, mendingan pakai kayak gini aja ya, atau disendokin kurang lebih setengah sendok makan atau 1 sendok teh, langsung digulung-gulung, langsung ditata di atas baking loyang atau loyang yang sudah dikasih baking paper dulu ya. Kemudian kalau sudah tertata semuanya, langsung aja digencet-gencet pakai toples, pakai gelas boleh, tapi lebih simpel pakai tangan seperti ini aja. Nanti hasilnya tuh lebih rata dan gak lengket ya.
Wis semuanya kemudian langsung aja dioles-olesnya. Aku olesannya pakai 2 kuning telur plus 1 sendok makan minyak goreng. Jadi nanti hasilnya akan bersiny-shiny atau mengkilat-mengkilat gitu ya. Kemudian untuk taburannya, umumnya biasanya nih dikasih taburan wijen putih sama wijen hitam. Tapi kalau kalian nggak suka boleh diganti dengan almond, kacang mete, atau keju, atau apapun ya, terserah kalian. Kemudian langsung aja kita oven. Suhunya 150 derajat, waktunya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, kalau sudah matang, langsung aja kalian pindahkan ke dalam ke atas kawat seperti ini sampai benar-benar dingin dulu, baru boleh dimasukkan ke dalam toples ya. Pastikan juga mengovennya harus benar-benar kering supaya nanti tahan lama. Dah siap, ini langsung aja bisa dinikmati atau langsung bisa dijual. Ini namanya Choi Kai Show apa? Cuy kau so ya, cuy kau so ini simple banget, nggak pakai ribet-ribet dan semua orang pasti bisa ya. Oke, cobain resepnya. Thank you sudah nonton. Halo geng, hari ini kita bikin cemilan dari sosis ya dan kawan-kawannya yang simple, enak tapi nggak ribet. Yuk kita mulai sekarang. Jadi ini aku udah siapin ada 3 buah sosis. Terserah kalian mau pakai sosis apa ya, pakai ayam atau pakai chicken juga boleh ya. Kemudian ya pakai puff pastry lagi ya. Ini edisi ngabisin puff pastry ya. Kalian bisa beli di swalayan banyak banget. Ini puff pastry-nya di-grinding-grinding dulu, kemudian belah jadi 2, lalu kita oles-oles dengan sedikit saus bolognese atau saus barbecue pun juga boleh. Kemudian sosisnya kalian tata aja di sini ya, ditata gitu. Terserah kalian mau seberapa banyak, sak karepmu, sak senengmu ya. Kemudian kita letrekkan lagi itu sausnya. Lalu jangan lupa juga kasih keju mozzarella seikhlasnya aja karena mahal ya. Aku tahu ini mahal, makanya aku bilang seikhlasnya. Ya, kemudian langsung aja ditutup atau digulung seperti ini, lalu dirapatkan bagian pinggirnya pakai garpu ya, kemudian disayat-sayat atau di apa ya, pokoknya disayat-sayat, lalu terakhir kita olesi dengan kuning telur secukupnya aja. Kuning telur aja, nggak usah pakai campuran apa-apa. Nek wis ya, ini udah siap. Lanjut kita langsung oven aja dengan suhu 180 derajat kurang lebih selama 20 menit pokoknya sampai coklat ya. Ini aku pakai oven Mito M0777 ya di mito.id. Ya, nek wis ditutup wae, ditunggu sampai mateng, ditinggal gawe kopi, apa ditinggal ngedusi anake lek wis duwe anak ya. Kemudian setelah 20 menit maka hasilnya seperti ini. Nah, wis cantik jadi melenuk-melenuk, langsung aja kita geletakkan. Geletakkan iki apa sih? Geletakkan ditaruh gitu, kemudian diangin-anginkan dulu biar nggak terlalu panas, nguilatmu lodong kok. Ya, kemudian nek wis langsung dipotong-potong aja sesuai selera dan langsung aja dinikmati. Wih, iki enak banget. Gurih pokoknya, gak pedes-pedes sedikit, ora pedes ding. Wis pokoknya enak lah. Wis aku tak lanjut makan, sampean nonton aja sampai selesai. Jangan lupa di-save resepnya, siapa tahu besok berguna ya. Kalau mau dijual juga boleh, tapi mbok hitung dhewe wae. Aku males ngitung regane piro ya. Pokoknya nek didol yo mbuh lah piro regane, sakarepmu mau diregani piro ya. Halo geng, hari ini aku bocorin resep nastar yang enak dengan rasa premium. Yuk kita mulai sekarang. Step pertama, siapkan dulu mangkok, masukkan 220 gram margarin, boleh dicampur dengan butter ya. Kemudian tambahkan 30 gram gula halus, masukkan 2 kuning telur nggak pakai cangkang, kemudian diaduk-aduk lagi aja semuanya sampai tercampur rata dan bertekstur smooth seperti ini. Lanjut sekarang kita masukkan ada 20 gram susu bubuk ya, boleh pakai apa aja. Kemudian ada 250 gram tepung terigu protein sedang, diaduk-aduk lagi aja semua pakai spatula atau diuleni pakai tangan. Dah, ini adonannya udah siap, lalu ambil 1-2 sendok makan adonan, tambahkan pewarna hijau secukupnya aja. Aduk-aduk lagi semuanya sampai tercampur rata, kemudian siapkan selai nanas, ini kita timbang 7 gram ya. Kemudian ambil 15 gram adonan, lalu dimasukkan aja selai nanasnya dan digulung-gulung atau di bulat-bulat seperti ini ya. Kemudian gunakan cetakan, pasang daunnya ini yang warna hijau, kemudian masukkan adonan nastarnya lalu dipencet
Dah, lakukan semuanya sampai adonan habis. Kalau sudah, kita panggang dengan suhu 150 derajat selama 15 menit pertama. Kemudian dikeluarkan dulu, dinginkan di suhu ruang, lalu kita oles-oles pakai campuran antara minyak kuning telur sama SKM. Dah, kalau sudah, kemudian kita panggang lagi, geng, selama 20 menit ya, dengan suhu 150 derajat. Dan ini dia hasilnya setelah dingin. Ini langsung bisa dikemas dan tahan lama ya. Apalagi nggak usah dimakan, masukin kulkas buat sampai lebaran besok aja tahan ya. Halo geng, hari ini aku bikin zupa sup jamur shiitake yang enak dan cara pembuatannya itu cepat serta mudah banget. Dan ini cocok juga dijadikan sebagai dijualan sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai sekarang. Jadi siapkan dulu ada 600 ml air panas. Nah, untuk jamur shiitake-nya ini aku pakai produk dari Richman Brand, geng. Jamur shiitake atau fragrant mushroom ini dikenal dengan alternatif sebagai pengganti daging yang proteinnya juga nggak kalah dari daging ya, bahkan lebih sehat. Teksturnya itu kenyal, gurih, pokoknya enak banget jadikan sebagai isian sup ini. Dan ini kita rendam dulu kurang lebih selama 15-30 menit. Maka hasilnya setelah didiamkan atau direndam, maka nanti melenuk-melenuk seperti ini. Kemudian kalian bisa potong-potong sesuai selera ya. Lanjut, siapkan panci, kita lelehkan 1 sendok makan margarin, kemudian jamur shiitake yang sudah dipotong-potong tadi, ini kita masukkan dan kita tumis dulu 1-2 menit sampai aroma dari jamurnya itu keluar semuanya ya. Baru kita masukkan ada setengah bawang bombay, kemudian 2 siung bawang putih dan kita tumis-tumis dulu 1-2 menit. Lanjut kita masukkan ada 500 ml susu full cream ya. Kita pakai susu full cream aja, selain enak dan juga hemat ya. Kemudian kita kasih bumbu, ada kaldu bubuk, garam serta merica secukupnya aja. Diaduk-aduk aja semuanya. Next step terakhir, kita kentalkan dengan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Dah, diaduk-aduk aja, sesuaikan tingkat kekentalannya. Jangan lupa dicoba, masih kurang apa kalian bisa lengkapin sendiri ya. Ya, kalau udah selesai, kita siapkan mangkok kecil-kecil seperti ini. Kita masukkan kurang lebih 1-2 sendok sup ya. Kemudian langsung aja ditutup dengan puff pastry. Usahakan puff pastry-nya itu diameternya lebih besar dari diameter mangkoknya ya. Jadi nanti waktu dipanggang dia nggak keluar atau nggak nyeprol gitu ya. Kemudian dioles-oles dulu dengan kuning telur dan kita oven kurang lebih selama 15-20 menit di suhu 180 derajat. Maka setelah matang hasilnya seperti ini. Nah, mumpung masih hangat langsung aja dicoba. Terus langsung aja order fragrant mushroom Richman brandnya sekarang di Tokopedia dan di Shopee udah tersedia. Terus recook resepku ya. Jangan lupa tag hasilnya di Resep Aza Kitchen. Jadi ceritanya ini aku iseng-iseng bikin kue kering dengan isian bawang goreng dan ternyata enak banget ya. Ini perpaduan antara nastar, kastengel, keju sama bawang goreng. Dan silahkan kalian coba, resepnya hampir sama kayak kemarin ya. Yuk, pertama kalian ayak dulu, ada 100 gram gula halus, diayak aja supaya nggak ada kotoran dan nggak ada gumpalan-gumpalan ya. Kemudian masukkan 250 gram butter dan 250 gram margarin. Kita kocok dulu pakai whisk aja, nggak usah terlalu lebay, asal semut seperti ini. Kemudian kita masukkan 4 kuning telur, aduk-aduk lagi semuanya. Kalau sudah, kemudian kita masukkan secara bertahap, ada 700 gram tepung terigu protein rendah, kemudian 40 gram susu bubuk. Jadi secara bertahap aja masuknya, diaduk-aduk, masukin, aduk-aduk, masukin ya, sampai benar-benar tercampur, tapi nggak usah lebay.
ya. Kemudian masukkan 70 sampai 100 gram keju cheddar parut yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Dah, ini adonannya sudah siap. Kemudian kalian bisa timbang-timbang aja atau dicetak aja pakai cetakan seperti ini untuk ngukurnya supaya lebih cepat aja ya. Kemudian dibulat-bulat, dipipihkan, lalu diisi dengan bawang goreng. Tapi pastikan bawang gorengnya harus crispy ya. Kalau nggak crispy nanti kurang enak rasanya. Dan pilih bawang goreng yang bagus ya. Bawang sama bawang merah goreng gitu maksudnya. Ya, bulat-bulat semuanya, agak dipipihin sedikit. Kalau sudah semuanya terbentuk, langsung aja di oven pakai oven Mito M0777 dari mito.id ya. Oven kurang lebih selama 30-40 menit, dinginkan lalu dioles-oles pakai kuning telur, SKM sama minyak. Kemudian kasih juga keju cheddar secukupnya aja. Dah, kemudian langsung aja kita oven lagi sampai benar-benar mateng, pakai api atas aja kurang lebih selama 5 menit. Kalau sudah matang langsung aja didinginkan dulu sampai benar-benar dingin. Kalau udah dingin baru kalian boleh masukkan ke dalam toples. Dah, langsung aja dicicipin. Ini rasanya gurih-gurih nyoy ya. Kayak makan kastengel, kayak makan nastar tapi ada tengah-tengah gurih-gurih bawang goreng ya. Langsung aja kalian coba ya. Halo geng, ini cemilan manis, harum, enak, dan ini biasanya tuh laris banget terjual saat bulan puasa. Yuk kita bikin sekarang. Pertama siapkan dulu blender, kita masukkan 7 sendok makan tepung terigu, kemudian masukkan juga 5 sendok makan tepung beras. Ini wajib ya tepung berasnya, jangan diganti. Lanjut kita tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, sepucuk kunyit, sama 2 sendok makan minyak. Jangan lupa juga air aja, ini airnya secukupnya. Kemudian, nah ini kuncinya, ini adalah cempedak ya. Langsung aja, nggak usah dipisahkan bijinya, langsung dicelupkan dan langsung kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Nah ini seperti ini nih, kalau ada yang udah coklat langsung bisa ditiriskan di bagian tepinya. Dah, ini udah siap, diamkan sejenak sampai suhunya itu menurun, baru kita tambahkan taburan gula halus. Atau boleh juga ditambahkan taburan coklat, lalu ada keju, Oreo, dan lain-lain ya. Oke, itu aja resep dari Azza Kitchen hari ini, jangan lupa dicoba. Halo geng, hari ini aku bikin banana smoothies with goji berries and white pearl. Yuk kita mulai sekarang. Oke, step pertama kita potong-potong dulu buah pisang, kemudian kalian simpan di freezer sampai benar-benar beku ya. Kemudian siapkan wadah, masukkan 30 gram goji berries rich man brand, rendam dengan air hangat. Rendam sampai mengembang, kemudian bisa ditiriskan. Lanjut sekarang kita panaskan air, kita masukkan 20 gram tapioca pearl rich man brandnya. Kita masak sampai mengembang, tiriskan dan bilas dengan air dingin ya. Siapkan blender, kita masukkan buah pisang frozennya, kita tambahkan juga goji berries rich man brandnya, kita tambahkan susu 50 ml, kemudian kita blender sampai benar-benar halus. Siapkan salad cup, kemudian tapioca pearl-nya ini kita tata di bagian bawah. Lanjut kita masukkan smoothies goji berries and banananya. Terakhir kalian bisa menambahkan topping sesuai selera. Di sini aku pakai buah naga, pisang dan sereal. Dah, banana smoothies with goji berries and white pearl-nya sudah siap, langsung bisa dinikmati. Halo geng, hari ini aku bikin pizza mini yang empuk, lezat, dan layak jual. Langsung aja kita mulai. Kita masukkan ada 400 gram tepung protein tinggi, kemudian tambahkan juga 200 gram tepung protein sedang, lalu ada 12 gram lagi roti, lalu ada 80 gram gula pasir, and then kita masukkan 2 kuning telur ya. Kemudian sambil di mixer kecepatan 1, ini kita masukkan 300 ml air es yang enggak hangat. Ya, mumet toh, air es yang enggak hangat, alias dingin ya. Ini kita mixer aja sampai kalis ya, sampai kalis. Lanjut baru kita masukkan ada 120 gram salted butter, boleh dicampur margarin, ditambahkan juga garamnya itu 1 sendok teh ya. Kemudian di mixer lagi sampai benar-benar kalis kalau sekarang ya. Ini kalau pakai tangan ya agak lumayan ya, makanya aku pakai mixer aja. Kemudian kita copot aja ini handle-nya.
Lanjut kita pindahkan ke dalam cutting board atau ke atas meja, di rounding-rounding dulu, lalu didiamkan 20 menit ya, jangan lupa ditutup. Maka setelah 20 menit nanti hasilnya akan seperti ini, jadi ngembang gede gitu ya. Kemudian kita kempiskan dulu adonannya, lanjut kita potong menjadi 2 bagian dulu dan dipotong kecil-kecil. Jadi beratnya tiap adonan kecil itu kurang lebih 30 gram, nanti hasilnya sekitar 23-24 kalau nggak salah, lali aku cah. Kemudian digulung-gulung aja, digelundung-gelundung, lalu taruh di atas loyang, lalu dipenteng-penteng pakai tangan, alias ditekan-tekan pakai tangan, dilebarkan, lalu ditusuk-tusuk pakai garpu ya. Kemudian kita kasih saus bolognese boleh, atau campuran antara saus sambal, saus tomat sama mayones, itu dicampur-campur, kemudian diletek-letekkan aja semuanya di sini ya. Dan ratakan semuanya sampai terlapisi dengan saus. Kemudian untuk toppingnya, ini monggo kerso, terserah sampean mau dikasih apa. Ini aku tak kasih sosis dan tak kasih nugget juga ya, karena sosisnya wis habis. Kemudian sayurannya aku hanya pakai bayam, boleh kalian tambahkan paprika kalau mau. Dan jangan lupa juga ini yang penting ada bawang bombay ya, kasih bawang bombay. Kemudian terakhir kasih mozzarella. Kalau mozzarella dirasa mahal, kalian boleh pakai keju cheddar ya. Kemudian langsung aja kita oven dengan suhu 190 sampai 200 derajat, maksimal 10 sampai 20 menit aja. Maka setelah matang hasilnya seperti ini geng. Wow, mantap banget ya. Balik sampai berwarna kecoklatan lalu diangkat. Kita bikin sausnya, bawang putih masuk, kemudian bawang bombaynya masukin juga, tambahkan tomato. Kemudian masukkan juga 100 ml air. Oke. Lalu kita tambahkan 2-4 sendok makan saus tomat, sesuaikan tingkat keasamannya. Kemudian 1 sendok makan saus Inggris masukkan, tambah garam sedikit, kemudian gula sedikit. Lalu masukkan sayurannya, pakai kacang polong sama wortel. Terakhir kentalkan pakai tepung maizena. Nah, ini sausnya sudah siap. Kemudian langsung aja kita potong-potong endoknya tadi. Kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar crispy, tebal, dan bagian dalamnya itu lembut banget. Penyajiannya langsung ditata di atas piring, kemudian diguyur pakai sausnya ya. Oke, itu aja resep dari Aza Kitchen hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tag resep Aza Kitchen.